guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini Pegawai Histria akan menceritakan kelanjutan cerita yang kemarin, yaitu yang berjudul Tumbal Nyi Roro Kidul. Karena kalian gak suka kebanyakan intro, langsung saja kita mulai ceritanya. Sesampainya di rumah Pak Wahyudi, si Ayah menceritakan semua peristiwa yang pernah ia alami. Lalu Pak Wahyudi pun memberitahukan kepada si Ayah bahwa makhluk-makhluk halus yang mendatangi si Ayah itu adalah korban-korban yang pernah ditumbalkan untuk Nyi Roro Kidul. Sing marani kue iku korban-korban biyen, lan makhluk ireng gede kuwi utusan Nyi Roro Kidul. Ora usah wedi nang, Pak Wahyudi menenangkan si Ayah. Lalu Pak Wahyudi pun memberikan obat herbal dan gelang sebagai penangkal. Ketika malam sudah mulai larut, si Ayah mulai terjaga dan ibunya terus berada di sebelahnya. Makhluk hitam besar datang kembali membawa orang-orang yang sama. Mereka berjejer mengelilingi rumah si Ayah. Tapi entah kenapa setelah memakai gelang yang diberikan Pak Wahyudi, rasa takut si Ayah ini menghilang. Ya mungkin karena gelang itu adalah gelang penangkal, jadi si Ayah pun tidak merasa takut lagi. Pada malam berikutnya, Abah Yai datang ke rumah mencoba mengobati sakitnya si Ayah. Seperti yang kubilang sebelumnya, Abah Yai ini adalah orang pinter di sana. Lalu Abah Yai ini memberikan ramuan kepada si Ayah. "Dumbe nang," ucap Abah Yai. "Matur suwun Yai, metua teko panggonan kerjomu nang. Bosmu iku dudu menungso, kowe ape didadekke korban," ucap Abah Yai. "Nggih benjing kula medal," jawab si Ayah. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Abah Yai masih menemani si Ayah di rumah sembari menceritakan penyakit yang Ayah alami. Menurut beliau, kejadian mistis yang Ayah alami karena Ayah ini akan dijadikan korban pesugihan dari bos tempatnya bekerja. Para makhluk halus itu terus merusak organ-organ dalam si Ayah sehingga secara medis, Ayah mengidap penyakit yang parah tetapi tidak bisa diobati secara medis. Lalu Ayah pun melihat makhluk hitam besar sambil membawa banyak orang datang kembali ke rumahnya. Ayah melihat Abah Yai mendekati makhluk itu. "Lungo, ojo jibuk bocah kui," ucap Abah Yai. "Kue sopo?" jawab makhluk itu. "Aku putune Ki Ajeng Selo, bocah kui anakku," ucap Abah Yai. "Aku dikon bose kon jipuk bocah kui," jawab makhluk itu. "Lungo, ora usah ganggu bocah kui," ucap Abah Yai lagi. Si Ayah juga melihat sosok orang tua mengenakan jubah putih mendekati ke arah Abah Yai. Dan seketika makhluk tinggi besar bersama banyak orang yang bersamanya menghilang tiba-tiba. Lalu si Ayah pun bertanya, "Sing bareng jenengan mau sinten Yai?" "Mau Kiai Hambali bantu ngusir buto kuwi. Insya Allah butone wis ora moro meneh," jawab Abah Yai. Kiai Hambali itu merupakan Abah Yai yang sudah lama meninggal. Lalu si Ayah diminta untuk banyak istirahat agar penyakitnya cepat sembuh. Pagi harinya, Ayah datang ke perusahaan tempatnya bekerja dengan diantar ayahnya. Ayah bertemu dengan pemilik perusahaan dan mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri, agar dia bisa fokus menjalani pengobatan. Ayah pun tidak menceritakan kejadian-kejadian mistis yang ia alami, agar tidak menyinggung perasaan si bosnya tersebut. 3 hari berlalu, kondisi kesehatan si Ayah mulai membaik. Lalu pada malam harinya, Ayah kembali bermimpi didatangi sosok buto yang menarik tangan kanannya. "Meluo aku, opo kekarepanmu tak turuti sekabehane," ucap buto itu. "Wegah ya wegah," jawab si Ayah sembari menghempaskan tangannya untuk melepaskannya. Lalu tidak lama kemudian Ayah terbangun dengan nafas yang tidak beraturan. "Mimpi opo aku mau?" Badannya pun menjadi lemas tidak bertenaga dan tangan kanannya pun terasa sakit. Lalu si Ayah pun memberitahukan kejadian malam tadi kepada Pak Wahyudi dan Abah Yai lewat telepon. Mereka berusaha menenangkan Ayah dan berkata, Selamat nang."
Malam berikutnya ayah melihat lagi sosok Butoh kembali datang dan menggendong beberapa bongkahan berwarna kuning. Lalu ayah pun menceritakan hal itu kepada ayahnya. Lalu ayahnya pun langsung menelepon Pak Wahyudi. Pak Wahyudi menyuruhnya melempar garam ke sekeliling rumahnya. Ayahnya pun langsung bergegas melempari garam ke sekeliling rumahnya. Ayah pun melihat Butoh itu hanya tersenyum dan menghindari garam yang dilempar ayahnya. Waktu menunjukkan pukul 12 malam, Aye masih melihat sosok Butoh tetap berdiri di depan rumahnya. Tidak lama kemudian Pak Wahyudi datang ke depan rumah si Aye. Beliau langsung meninju serta menendang Butoh berkali-kali sampai berlutut. "Lungo, ora usah ganggu bocah kui," ucap Pak Wahyudi. "Aku dikongkon Mbok Ratu njibuk bocah kui," jawab Butoh itu. Lalu pagi harinya saat itu pada hari Jumat Kliwon, Abah Yai kembali datang ke rumah si Aye dan mengajak berziarah ke makam Sunan Kalijaga. Aye diajak Abah Yai ke sumur peninggalan Sunan Kalijaga, yaitu Sumur Jolotundo. Abah Yai meminta Aye berjongkok di dekat sumur. Abah Yai langsung mengguyur tubuhnya dengan air sumur Jolotundo. Menurut Abah Yai agar seluruh tubuhnya bersih dari pengaruh makhluk-makhluk gaib. Setelah selesai, Aye langsung mengganti pakaiannya. Kemudian bersama Abah Yai masuk ke area makam Sunan Kalijaga. Aye mulai duduk menyilangkan kaki di area makam Sunan Kalijaga dan menutup matanya serta mulai membaca doa. Seketika dalam batin Aye melihat banyak orang berkumpul dan ada satu orang mengenakan pakaian khas Jawa serta memakai belangkon yang duduk sendirian seperti memimpin kumpulan orang-orang tersebut. Dua orang itu adalah Kiai Hambali dan Kiai Abdurrahman. Ternyata Kiai Hambali adalah guru spiritual dari Abah Yai dan Kiai Abdurrahman adalah buyut dari Abah Yai. Seketika si Aye menangis di depan kedua orang tersebut. "Kiai, aku pingin urip normal, ora diganggu Butoh meneh," ucap si Aye. "Sing sabar nang," jawab Kiai Hambali sembari mengusap kepala si Aye. "Kanjeng Sunan, ngopo kula gulung sakabehane wong sing ganggu bocah kuwi?" ucap Kiai Hambali. "Ora perlu, mengko ono balesane dhewe," jawab Kanjeng Sunan. Kiai Hambali menyuruh Abah Yai agar ziarah ke makam Ki Ageng Selo untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Pada malam harinya, Aye melihat Butoh yang ada di dalam bangunan perusahaan didatangi 3 orang, yaitu Kiai Hambali, Kiai Abdurrahman, dan Kiai Ageng Selo. Mereka menghajar habis-habisan Butoh tersebut sampai tidak sadarkan diri. Kemudian Butoh tersebut diikat menggunakan tali dan dibawa pergi. Setelah peristiwa tersebut, Aye pun tidak pernah melihat Butoh maupun makhluk-makhluk itu lagi. Nah, ini ada sedikit pesan dari si Aye bahwa semua peristiwa mistis yang pernah beliau alami itu menjadi sebuah pembelajaran bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang wajib kita mintai segala sesuatu termasuk kekayaan, dan kita sebagai manusia jangan sampai menjalin perjanjian kepada jin atau setan karena hanya menyesatkan dan akan membawa penderitaan kepada orang lain, termasuk merugikan diri sendiri. Oke, terima kasih. Sekian dari Pegawai Histeria. Semoga kalian tidak bosan dengan cerita-cerita kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian semua.